Tepuk tangan untuk Tuhan yang meriah. Sorak-sorai sekali lagi yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya mengucapkan selamat beribadah. Shalom. Shalom. Oh, lambaikan tangannya. Shalom. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sudah diberkati. Amin. Kita sudah diberkati. Amin. Jangan lupa bagi-bagi berkat. Amin. Amin. Supaya kalau kita bagi berkat, kita juga semakin diberkati menjadi berkat untuk banyak orang. Hari ini kita akan bicara, belajar firman Tuhan tentang roh kemerdekaan. Sama-sama katakan roh kemerdekaan. Ya, kita bekal kita bersama ya. 2 Korintus pasal 3. Jemaat yang dikasih Tuhan, bekal kitab pribadi 2 Korintus pasal 3. Kenapa kita bicara tentang roh kemerdekaan? Karena rupanya masih banyak orang-orang yang terpenjara hidupnya. Walaupun dia sudah nikah sama puluhan tahun, tapi dia merasa tidak pernah bahagia dan puas. Walaupun dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, tapi dia merasa hidupnya tertuduh, bersalah. Dia sudah pelayanan, tapi dia masih terikat dengan dosa. Karena itu kita perlu roh kemerdekaan itu. Amin. Ya. Apalagi masa kini akibat dari masa lalu kita. Hari ini kita ada banyak faktor. Karena faktor yang pertama adalah lingkungan keluarga kita, faktor pendidikan orang tua kita, faktor sosial kita, faktor traumatis di masa lalu yang mempengaruhi kita sampai kita berada di hari ini. Sebenarnya orang percaya adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, menjadi manusia baru. Amin. Nah, kalau orang Kristen tetap membawa pola lama, cara lama, trauma di masa lalu, dia terus ikut Tuhan dan dia masuk dalam pelayanan, biasanya pelayanannya akan terganggu, dia akan tersiksa, dia akan tidak bebas, dia akan merasa tertuduh. Ya. Nanti kita akan lihat, dia terpaksa menjalankan tanda petik hukum Taurat, seolah-olah harus hidup benar, dia paksakan, seolah-olah harus hidup disiplin, dia paksakan, supaya terlihat baik, namun rapuh di dalam. Kita akan belajar bagaimana roh Kristus memerdekakan kita. Ya, puji Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang merdeka oleh Kristus. Amin. Coba kasih lihat kanan kiri, muka belakang, wajah-wajah yang siap dipulihkan. Boleh senyum saja, walaupun pakai masker nggak kelihatan ya. Haleluya. Saya percaya, saya punya iman yang besar walaupun kita pakai masker, senyum kita tuh lebar sekali. Amin. Ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Jemaat yang diberkati, kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini kita beribadah, walaupun ada yang ibadah di rumah, tetap ada roh kemerdekaan di rumah kita. Ada kemerdekaan di rumah kita masing-masing. Amin. Amin. Ada kemerdekaan. Kita akan sama-sama ya melihat tentang kemerdekaan seperti apa. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Kehadiran Allah, disitulah Tuhan ingin sekali membebaskan kita, memulihkan kita. Amin. Tuhan ingin membebaskan, melepaskan kita dari belenggu dosa, dari ikatan dosa, dari trauma di masa lalu, dari sakit hati, dari kepahitan, dari kecemasan, ya, dari sakit penyakit, dari jerat dosa. Amin. Merdeka adalah harapan bagi semua orang. Bangsa yang dijajah, bangsa yang tidak enak, begitu kan? Ya, karena ini zaman sekarang nggak pernah dijajah ya, tidak pernah dijajah zaman dulu ya. Ya. Tidak enak rasanya, sehingga Indonesia bertekad bersatu untuk melawan penjajah dan mengalami kemenangan. Perjuangannya berat sekali. Dan hari ini, berapa banyak kita sudah merdeka secara fisik, tapi hidup kita merasa terpenjara. Kita tidak bebas, kita tidak aman, rasa tertuduh, rasa bersalah, ya, yang mendalam akibat masa lalu yang pernah kita kerjakan. Kabar baiknya, roh Tuhan akan memerdekakan kita. Masalahnya, maukah Anda dibebaskan oleh Tuhan? Bagaikan gelas yang kotor. Kita tahu gelas itu kotor, tapi gelas itu tidak pernah akan menjadi bersih kalau gelas itu tidak dicuci. Amin. Apakah Anda mau datang kepada Yesus?
Apakah Anda mau menyerahkan hidupmu untuk dibersihkan oleh Yesus? Apakah engkau rela hidupmu diubah oleh Yesus? Kalau engkau tidak mau diubah oleh Tuhan Yesus, dunia akan mengubah hidupmu dan hidupmu akan serupa dengan dunia dan engkau menjadi musuh Tuhan. Ketika kau ada masalah, bukan berarti Tuhan tidak bisa tolong, tapi engkau sedang bermusuh dengan Tuhan. Karena itu pastikan hari ini kita mau dekat dengan Tuhan. Pastikan kita mau dekat dengan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saya mau dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat saja, tapi sampai melekat. Katakan, sampai melekat. Amin. Biasanya kan gitu kan, orang sudah pernikahan berapa tahun gitu, sudah dekat loh, ya, tidur sama-sama, yang sudah suami istri, ya, tapi saling berbalik arah, satu main HP sana, yang satu main HP sini, kira-kira begitu. Saya mewakili ibu-ibu saja dan bapak-bapak, kemungkinan, ya. Kita bukan hanya dekat, tapi sampai kita mengalami hadirat Tuhan. Berapa banyak orang sudah beribadah, tapi pikirannya menghayal, ya. Apalagi waktu ibadah hujan gitu, dia ingat langsung, bukan ingat Tuhan, bukan ingat firman, ingat ikan asin sudah diangkat atau belum, helm terbuka ke atas atau ke sorga atau ke bawah, itu yang diingat, ya. Jemaat dikasih Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, bukan hanya dekat, tapi sampai mengalami Tuhan. Saya katakan, saya mau mengalami Tuhan. Katakan, saya alami realita Tuhan. Amin. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa, harus luar biasa. Amin. Saatnya ada roh Tuhan membebaskan kita untuk kita bergerak lebih maju lagi. Amin. Aminnya nyaring sekali. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong orang yang mau menolong dirinya. Amin. Makanya aminnya nyaring. Amin. Misalnya kita sakit, saya percaya Tuhan akan sembuhkan kita. Kita belum sembuh, tapi kita sudah aminkan, terjadilah sesuai imanmu. Kalau Anda mengeluh terus, punya pergumulan permasalahan, silahkan. Tidak apa-apa mengeluh, tapi tidak pernah ada keajaiban dan mujizat. Tapi kalau Anda mengucap syukur, mengaminkan setiap firman Tuhan, maka ada sesuatu terjadi. Ada kelepasan, kemerdekaan, mujizat terjadi. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepada Yesus. Rugi kalau Anda tinggalkan Yesus. Anak-anak muda, wanita-wanita, pria, jangan tinggalkan Yesus. Karena apapun juga, di luar Yesus Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jangan cuma amin-amin nyaring ibadah-ibadah. Apalagi musim corona, ini sudah nggak ibadah, banyak alasan. Ibadah di rumah saja, akhirnya gereja dibuka sampai, ya, karena sudah nyaman tidak ibadah. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari perbudakan dosa. Setiap manusia diperbudak oleh dosa. Orang diperbudak itu tidak nyaman. Contoh, kita mau lakukan, kita tahu yang benar, kita tahu yang baik, tapi kita tidak sanggup lakukan yang baik, kita tidak sanggup lakukan yang benar, betul? Dalam hati nurani manusia ingin melakukan yang baik, tapi prakteknya gagal. Sama seperti kita, ketika nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya misalnya. Namun ketika masalah datang, belum tentu cinta Yesus. Lagu meskipun badai, belum ada badai. Nggak ada badai apa-apa di luar sana. Ya, faktor K orang Kristen tuh, faktor K. Faktor bahasa Yunaninya koler. Ya. Marilah kita memiliki hati yang baru, roh yang memerdekakan kita. Amin. 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 Kenapa kita seperti ini? Kita aminkan terus. Kenapa? Iblis tidak suka orang Kristen percaya kepada Yesus. Terutama anak-anak muda, generasi muda, iblis tidak suka generasi muda dipulihkan. Kalau generasi muda dipulihkan, maka dia akan bangkit berdoa, dia akan melayani dalam gereja Tuhan, dia akan menjaga banyak jiwa, semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Karena itu saya sarankan, dengarkan anak-anak remaja pemuda, ikutlah Yesus, ambil bagian dalam pelayanan. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu jemaat yang diberkati, mengeluh, protes, komentar tentang pelayanan di gereja tidak baik, masuklah dalam pelayanan supaya Anda tahu bagaimana rasanya melayani. Bagaimana kita melayani, berkorban, memberi yang terbaik, walaupun tidak dianggap, walaupun disalahkan, walaupun masih dikomentarin, kita sudah ambil bagian. Sama seperti Yesus. Yesus sudah melayani murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya tinggalkan dia. Pengalaman-pengalaman yang pahit yang Yesus rasakan. Tetapi kabar baiknya, Yesus mengampuni murid-muridnya dan mempercayakan lagi pelayanan kepada Petrus dan teman-temannya. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna buat kita. Sehingga kita tidak pernah kecewa ikut Tuhan. Kita tidak pernah kecewa dalam hidup ini.
Kalau Bapak Ibu jemaat yang diberkati mengalami pergumulan masalah, dikecewakan, rasanya ditinggalkan, rasanya dilupakan, rasanya tidak dianggap, rasa kita sudah berbuat baik kepada dia, dia lupa kita. Yesus punya kabar baik. Dia pernah pengalaman seperti itu. Datanglah dan belajarlah kepada Yesus, dan dia merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang mau mengampuni. Orang yang merdeka adalah orang yang sembuh dari sakit hati. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari intimidasi. Orang yang merdeka adalah orang yang lepas dari keterikatan akan dosa. Dan dia benar-benar terus melangkah maju dengan ringan, karena roh Tuhan pimpin hidupnya. Orang yang terikat dengan dosa, dia berat maju. Bahkan dia pun tertunduk, tidak berani menatap masa depan. Mari hari ini kita terbuka hati, biarkan Roh Kudus memerdekakan kita. Hari ini ada Roh Tuhan. Saya percaya dalam ibadah kita undang hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Yesus berkata, aku ketok pintu, adakah pintu yang terbuka untuk aku masuk? Kabar baiknya, Yesus mengasihi kita. Dia ketok hati kita. Bukalah hati kita, izinkan dia bertahta di hati kita. Masalah kita adalah kita ingin lakukan yang benar, tapi gagal lakukan yang benar. Dalam hidup ini, dalam gejolak kedagingan ini, kita ingin lakukan hal yang buruk, tapi Roh Kudus ingatkan yang baik. Tergantung apakah kita mau dipimpin oleh Roh atau membiarkan hidup kita dipimpin oleh ego kita, kedagingan kita, dan kita akan menjadi musuh Tuhan. Hidup ini adalah pergumulan, dan Tuhan ingin bebaskan, merdekakan kita. Caranya adalah relakan kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar merdeka adalah merdeka dari perbudakan dosa. Lepas dari perbudakan dosa, lepas dari ikatan dosa. Ya, hari-hari ini pernikahan-pernikahan sedang dihancurkan, perselingkuhan, ya, perceraian, anak-anak muda tidak fokus lagi, tidak bisa mampu berkomunikasi yang baik, tidak bisa berbicara beretika yang baik kepada sesamanya, kepada orang tuanya. Game online yang kelewatan, kenajisan pornografi yang merusak pikiran. Kenapa terjadi seperti itu? Karena iblis tidak mau anak-anak Tuhan merdeka bebas. Iblis suka kita di bawah kutuk. Hari ini Tuhan ingin bebaskan. Siapa yang mau merdeka angkat tangan? Siapa yang mau bebas? Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan yang meriah, sorak-sorai untuk dia. Tuhan ingin merdekakan kita. Tuhan ingin bebaskan kita. Amin. Orang tua harus bebas, merdeka. Cara mendidik anak harus bebas, merdeka. Suami-suami harus merdeka, istri harus merdeka dari sakit hati. Supaya generasi kita adalah generasi yang dipulihkan. Generasi yang hebat, generasi yang juga merdeka. Karena mereka melihat orang tuanya merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau hari ini ada anak-anak muda melihat orang tuanya pernikahannya hancur-hancuran, tidak masalah. Yang penting Tuhan ingin merdekakan kita. Hadirkan Roh Tuhan dalam diri kita. Ketika kita ke rumah, hadirkan Roh Tuhan dalam rumah kita. Biar ada kemerdekaan dalam pernikahan orang tua kita, biar ada kemerdekaan dalam rumah tangga kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, kalau ada rasa yang tidak nyaman, rasa mencemaskan, mencengkram, hal yang tidak wajar, yang tidak nyaman dalam usaha pekerjaan kita, kantor kita, di situ hadirat Tuhan harus kita hadirkan. Supaya ada kemerdekaan, supaya ada ketenangan, ada damai sejahtera. Amin. Dan iblis selalu membawa pikiran kita negatif. Iblis selalu menuntun kita kepada hal yang buruk. Dengar baik-baik, Tuhan ingin bebaskan, merdekakan kita. Stop berpikir negatif. Bagaimana caranya? Isi dengan pikiran positif. Install hal yang positif. Amin. Untuk mengubah kebiasaan buruk, Anda harus bangun kebiasaan baik. Bukan hanya Tuhan ubah kebiasaanku, bukan hanya berdoa, tapi kerjakan, mulailah hal sederhana. Kerjakan dulu hal yang sederhana, hal-hal yang baik. Hari-hari ini iblis menawarkan untuk hidup sembrono. Hari-hari ini iblis menawarkan untuk hidup tidak disiplin. Hari-hari ini iblis menawarkan hidup asal-asalan, menggampangkan segala sesuatu. Mari kita anak-anak Tuhan harus peka dan berhati-hati. Amin. Tuhan ingin bebaskan, merdekakan kita dari perbudakan dosa. Kalau kita sakit, pasti kita cari dokter. Biasanya orang umum normal. Yang nggak cari dokter juga nggak apa-apa.
Pasti mengeluh. Kalau misalnya Anda datang ke dokter, saya sakit dokter. Terus dokter tanya, sakit apa? Sama kayak kita kan biasa ditanya, dokter sakitnya apa? Bagaimana kabarnya? Baik aja dok. Sakitnya apa? Ya nggak ada. Ya udah pulang. Padahal kita punya penyakit. Untuk Anda dibebaskan, Anda harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Untuk Anda merdeka, Anda harus datang kepada Tuhan yang sanggup memerdekakan kita. Amin. Anda tidak bisa mengasihani dirimu sendiri. Anda tidak bisa berdiam diri saja. Anda harus melangkah maju. Seperti anak yang terhilang itu. Dia sadar, aku harus kembali kepada Bapa. Aku sadar aku berdosa. Dia kembali kepada Bapa. Lihatlah, ketika Bapa melihat anak terhilang itu sedang menuju kepada rumah Bapa, maka Bapa berlari memeluknya. Bapa berlari memeluknya, menjaganya dari hujatan, dari caci makian, dari lemparan batu orang-orang sekitar yang menganggap anak ini anak yang terhilang, anak yang kurang ajar. Itulah kasih Bapa. Dia tetap menerima kita, dia sanggup memulihkan kita. Maukah kita diberkati olehnya? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kemuliaan buat dia. Tuhan ingin merdekakan kita. Datanglah kepadanya. Dan Tuhan yang kedua, Tuhan ingin memerdekakan kita dari rasa bersalah yang mendalam. Ada orang-orang punya pengalaman pahit di masa lalunya, pelecehan di masa lalunya, hal-hal yang tidak nyaman di masa lalunya. Ada hal-hal yang tidak baik pernah dia kerjakan. Tuhan ingin pulihkan kita. Pikiran kita harus dikuasai oleh pikiran Kristus. Amin. Amin. Pikiran kita harus dikuasai oleh pikiran Kristus. Ayat mengatakan, bagaimana Anda tahu pikiran Tuhan? Hanya roh Tuhanlah yang tahu. Bagaimana supaya kita tahu pikiran Kristus? Anda harus memiliki roh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan tertarik akan firman Tuhan. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, hidupnya akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu gereja terus menekankan, mari kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus, dimerdekakan oleh Roh Tuhan. Karena tidak ada yang sanggup melawan dosa selain roh kemerdekaan itu. Saya ulangi, tidak bisa Anda lawan dosa dengan cara apapun kecuali dengan roh Tuhan yang memerdekakan kita. Iblis menyengkeram dosa, iblis mengikat semakin mengikat sampai kita tidak bisa berkutik dan neraka menjadi tujuannya. Tapi kabar baiknya Tuhan ingin bebaskan kita, merdekakan kita. Kalau Anda sudah dimerdekakan, sampaikan kabar baik kepada orang di sekitar Anda. Amin. Sampaikan kabar baik, berkatalah positif tentang dirimu, berkatilah tentang masa depanmu, berkatilah tentang nikahmu, berkatilah tentang pekerjaanmu, berkatilah tentang orang-orang sekitarmu. Bahkan berkatilah orang yang mengutukimu, berkatilah orang yang menyakitimu, berkatilah orang-orang yang membuat Anda tidak nyaman. Berkati mereka, karena kita dipanggil untuk memberkati. Ketika Anda memberkati orang yang tidak senang dengan Anda, maka Tuhan sanggup balik keadaan. Amin. Sebenarnya harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan dan jaga perkataan kita. Amin. Untuk hidupmu diberkati, Anda harus memperkatakan yang baik. Amin. Buktikan, berhentilah banyak mengeluh. Sekarang perbanyaklah ucapan syukur. Terus berkata-kata iman dan lihatlah hasilnya. Mujizat pasti terjadi atas kehidupan kita. Pernikahan kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, kesehatan kita diberkati. Amin. Perkatakan iman, perkatakan hal yang positif sesuai firman Tuhan. Kalau Anda berkata firman Tuhan, maka firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menjalankannya sesuai dengan apa yang dia katakan. Amin. Saya mengajak anak-anak muda remaja tidak diam, mengaminkan setiap firman Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Saya bebas, saya merdeka. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kemerdekaan membuat kita bebas dari hukuman dosa. Bukan hanya lepas dari ikatan dosa, bukan hanya bebas dari rasa bersalah, tapi kita bebas dari hukuman dosa. Hidup kita tidak tertuduh lagi. Wajah kita wajah yang bahagia, wajah yang diberkati. Boleh lihat kanan kiri sekali lagi, wajah aku adalah wajah diberkati, aku memberkatimu. Boleh lihat kanan kiri, walaupun pakai masker tidak kelihatan, tapi sinar kemuliaan Tuhan hadir buat kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jujur saja, banyak orang takut sama polisi kalau salah. Betul ya? Apalagi
Banyak orang takut dilihat orang. Maksudnya gimana sih itu Pak Pendeta? Ya. Banyak orang takut dilihat tetangganya. Hidupnya takut karena dikomentari orang. Hidupnya takut karena dilihatin orang. Apakah itu hidup yang merdeka? Aduh aku takut, jangan-jangan. Aduh aku takut kalau aku gini, jangan-jangan. Tapi orang yang merdeka bukan sembrono sembarangan. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat. Di perjanjian lama, banyak orang takut dengan hukum Taurat. Mereka merasa bersalah tertuduh. Dan mereka merasa tidak mampu lakukan itu. Ya. Sama seperti kita hari-hari ini. Aduh kalau aku nggak ke gereja nanti jangan-jangan tabrakan. Kalau nggak perpuluhan nanti jangan-jangan ada kutuk. Nanti kalau aku nggak melayani Tuhan, nanti ada yang aneh-aneh dalam perjalanan hidupku, macam-macam. Hidup kita tidak takut seperti itu. Tidak di bawah penghukuman seperti itu. Kita ibadah, kita melayani Tuhan. Bukan karena takut dihukum. Bukan karena takut Tuhan marah. Kenapa saya melayani Tuhan? Karena aku dikasihi oleh Tuhan. Maka aku sepantasnya mengasihi Tuhan. Amin. Kita melakukan aktivitas rohani pelayanan bukan karena takut, tapi karena cinta Tuhan. Karena aku mau mengasihi Tuhan, karena Engkau mengampuni dosaku. Dengarkan kata-kata indah ini. Seberapa banyak Anda merasa diampuni Tuhan, maka seberapa banyak juga Anda akan melayani yang terbaik untuk Tuhan. Terlihat saja orang yang sadar hidupnya diampuni Tuhan, dia sadar untuk melayani dan mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Kalau dia merasa biasa saja, aku diampuni Tuhan, gak diampuni biasa aja. Dan dia biasa saja tidak melayani Tuhan. Semuanya masuklah dalam pelayanan, supaya kita dididik untuk dewasa. Amin. Orang yang melayani Tuhan beda dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Orang yang tidak melayani dia nganggur saja, dia komentar saja pulang, terserah. Dan tidak ada hasil. Tidak ada hasil maksudnya apa? Ada upah bagi orang yang bekerja di ladang Tuhan. Amin. Sekarang berdiri teguh, janganlah kau goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, berkat melimpah dicurahkan sekarang. Amin. Sampai di situ dulu. Banyak orang mau berkat Tuhan. Amin. Apakah mau giat melayani Tuhan? Amin, nyaring sekali. Saya tanya sama orang sebelah, apakah jemaat mau melayani Tuhan? Apakah mau berkat Tuhan? Amin. Nggak ada suara karena tidak ada orang. Hanya manusia yang sadar akan pengampunan dosa, dia akan melayani Tuhan. Jangan cuma ketawa, katakan amin. Katakan saya melayani Tuhan. Saya sudah pelayanan Pak Pendeta, yang penting saya sudah melayani Tuhan. Kamu kenal nggak sama teman di sebelah? Nggak kenal. Yang penting saya kenal Tuhan. Melayani Tuhan, Anda harus melayani sesama. Yesus pernah berkata, engkau sudah memberi terbaik untuk aku. Kapan kami memberi terbaik untuk engkau? Ketika engkau melayani saudara-saudaraku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Jadilah orang-orang yang masuk dalam pelayanan, pemerhati jiwa-jiwa. Dengar baik-baik, Petrus pernah tinggalkan Yesus, tapi Yesus dalam kuasa kebangkitannya datang lagi kepada Petrus. Dan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau, sampai 3 kali. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Anda mengasihi Tuhan, kalau Anda sadar diterima oleh Tuhan, kalau Anda sadar diampuni oleh Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Masuklah dalam pelayanan penggembalaan. Berkati domba-domba. Amin. Amin. Katakan, saya masuk dalam pelayanan. Saya melayani Tuhan. Dengan cara, katakan, melayani sesama. Amin. Yesus Kristus sudah ada di sorga, betul? Sekarang yang ada di bumi apa? Rumah Tuhan. Layanilah di rumah Tuhan, amin. Yang ada di bumi apa? Hamba Tuhan. Layani hamba Tuhan, dukung pelayanan penggembalaan, amin. Yang ada di bumi apa? Jiwa-jiwa gembala domba-domba Tuhan. Layani domba-domba Tuhan yang ada di bumi ini, amin. Cara terbaik Anda melayani Tuhan dengan cara Anda melayani, mengasihi sesamamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya.
Orang yang belum merdeka, dia takut. Takut melangkah maju, takut dihukum. Orang yang merdeka, dia akan melayani. Apakah khotbah ini jelas? Orang yang merdeka, dia akan melayani Tuhan. Amin. Ya. Orang yang merdeka, di mana ada roh Tuhan, dia akan memerdekakan kita dari ketakutan akan kematian. Saya ulangi ya. Di mana ada roh Tuhan, membangkitkan diri seseorang untuk tidak takut mati. Mati saja tidak takut, maka dia berani melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena takut matilah orang takut lakukan banyak hal. Bukan berarti kita sembarangan, tidak. Tapi roh Tuhan pimpin kita untuk kita berani. Kenapa kita tidak takut mati? Karena ada kepastian, ada roh Tuhan yang pimpin kita. Kalau diizinkan selesai di bumi ini, maka sorga menjadi bagian kita. Pastikan roh Tuhan ada pada kita. Tapi kalau tidak ada roh Tuhan, wajar Anda takut. Pastikan roh Tuhan ada pada kita. Amin. Amin. Pastikan roh Tuhan bekerja atas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Ya. Merdeka adalah kita mau hidup disiplin. Merdeka adalah kita mau melayani Tuhan. Galatia pasal 5, buka Alkitab kita. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Ayat pertama. Satu, dua, tiga. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita benar-benar merdeka, berdiri teguh. Amin. Supaya Anda benar-benar merdeka, lepas dari sakit penyakit, lepas dari terikat pornografi, lepas dari kenajisan kejahatan, lepas dari hidup sembrono. Anda harus berdiri teguh. Anda harus ambil sikap, tidak bisa diam saja. Anda harus bergerak, Anda harus berdiri, Anda harus siap. Amin. Ayat 13 kita baca sama-sama. Galatia pasal 5 ayat 13, baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Terus, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Apa? Melainkan apa? Lebih keras, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Anda melayani Tuhan bukan karena takut sama pendeta. Anda melayani Tuhan bukan karena takut sama gereja. Anda melayani Tuhan bukan karena nggak enak atau sungkan, tapi karena kasih Kristus. Amin. Tidak usah disuruh melayani lagi. Anda akan otomatis melayani dan mengasihi Tuhan. Karena ada roh Tuhan. Anak-anak remaja-remaja, dengarkan, pemuda-pemuda. Tidak usah disuruh-suruh lagi. Kalau roh Tuhan ada padamu, kalau engkau merasakan pengampunan Tuhan, engkau akan melayani Tuhan. Engkau akan lihat apa yang kurang, saya akan penuhi. Apa yang belum beres, akan saya bereskan. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan yang meriah. Sorak-sorai untuk dia. Layani Tuhan. 1 Korintus pasal 15, buka Alkitab kita sama-sama. Anda mau diberkati? Layani Tuhan. Anda mau dapat upah besar? Berapa banyak orang Kristen minta upah, minta diberkati, tapi tidak pernah melayani Tuhan. Melayani sesama aja kada bisa, hendak membalas WA aja kada bisa, apalagi? Ke gereja aja enggak, itu juga terpaksa. Ya, bahasa kekiniannya lah, nupimi kau diberkati. Betul, ini firman Tuhan. Anda mau dijaga oleh Tuhan, datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku diampuni Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Ketika Anda masuk dalam pelayanan seperti Yesus, Yesus datang melayani. Dia tahu ada orang yang tidak senang, dia tetap melayani. Dia tahu ada orang yang tidak memberkati, dia ingin memberkati. Dia tahu ada kekurangan, dia isi kekurangan itu. Belajarlah dari Yesus. Puji Tuhan. Tidak usah lagi dibuka lowongan siapa yang ingin melayani gereja ini. Di bidang musik, di bidang multimedia, di bidang apapun. Semuanya kita terlibat, aku mau melayani Tuhan. Aku di bidang apa, aku mau masuk dalam pelayanan. Amin. Gereja yang benar, gereja yang bangkit dalam rohnya. Semua jemaat terlibat dalam pelayanan. Semua akan bergerak. Tuhan memberkati kita.
1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Buka Alkitab bersama-sama, kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sudah hidup kita banyak masalah, lesu, berat, banyak beban kan? Baca Alkitab dengan bersemangat dan antusias. Perkatakan firman Tuhan dengan antusias, maka hidupmu akan digerakkan oleh Roh-Nya. Amin. Amin. Ini yang lesu, yang malas, yang lamban, yang koler, yang merasa berbeban berat, yang merasa sulit dalam perekonomian, dalam pernikahan, dalam kesulitan apapun juga. Baca firman Tuhan dengan nyaring. Aminkan setiap firman Tuhan, maka Roh Tuhan akan memberikan kekuatan, tenaga baru untuk hidupmu bergerak dan engkau punya masa depan yang cerah. Tuhan akan menolong orang yang menolong dirinya. Tuhan akan menggerakkan orang yang rela hidupnya digerakkan oleh Roh-Nya. Buka hatimu untuk Tuhan. Apakah Anda mau di hidupmu diubahkan oleh Tuhan? Apakah kamu izinkan Roh-Nya membernikahkan kamu? Amin. Sekali lagi kita baca ini dengan bersuara nyaring. Aku syukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus. Amin. Ayat 58. Kita baca lebih nyaring lagi. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tidak kadang-kadang. Tidak kalau ada rasa melayani, kalau tidak rasa tidak melayani. Bukan kalau mau datang sama Tuhan, kalau ada masalah baru datang sama Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap datang kepada Yesus. Amin. Amin. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, bukan sekali-sekali. Selalu giat selalu. Amin. Amin. Bagaimana seandainya kalau pendeta putus asa dan dia tidak buka lagi gereja? Halo? Pak pendeta, tolong, ada keluarga yang meninggal, tolong dikubur. Ujar pendeta, aku lagi koler pelayanan. Gimana kira-kira Pak, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati? Kekuatan kita melayani Tuhan bukan karena hebat kita, tapi karena Roh-Nya yang pimpin kita, memberikan kemampuan, kesanggupan untuk kita. Amin. Sekali lagi kita baca sama-sama dengan bersuara nyaring. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh, jangan goyah, jangan mundur, jangan goyah. Amin. Sudah teriak-teriak pendetanya, jemaat juga antusias. Amin. Tidak goyah, amin. Apapun terjadi, saya tetap berkata Yesus baik. Itu iman orang Kristen. Itu iman tangguh, amin. Mental tangguh, iman teguh, imun kuat, amin. Amin. Rupanya di zaman corona ini orang sakit bukan karena penyakit corona, tapi banyak orang takut, khawatir dan cemas. Tapi kabar baiknya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo bersuka cita, ayo bersemangat. Amin. Anda mau dapat upah? Kerja. Amin. Sama-sama katakan, saya mau kerja. Lebih keras, saya mau kerja. Amin. Kalau Anda bisa giat untuk pekerjaan sekuler, semestinya untuk Tuhan juga bisa giat. Amin. Amin. Kalau Anda giat bekerja untuk dunia sekuler, Anda dapat upah. Itu biasa. Kalau Anda bekerja di ladang Tuhan dan Anda dapat upah, upahnya apa? Ada kesehatan Tuhan berikan, ada mujizat Tuhan berikan, sorga Tuhan berikan. Tepuk tangan untuk dia, amin. Sama-sama baca, sebab kamu tahu, 1, 2, 3, sebab kamu tahu persekutuanmu dengan Tuhan. Haleluya. Apakah Anda sudah berjerilah untuk gereja? Apakah Anda sudah ada perjuangan untuk gereja? Apakah sudah ada pengorbanan melayani sesama? Sudah? Sudah keringatan untuk melayani Tuhan? Amin? Bukan cuma keringatan aja. Adakah sudah Anda berkorban untuk yang terbaik untuk Tuhan? Supaya ibadah diselenggarakan dengan terbaik walaupun banyak kekurangan masih? Apakah Anda sudah jangkau jiwa-jiwa bahwa teman-teman berdatang ibadah melayani Tuhan? Apakah Anda sudah ditolak ketika Anda sudah berbuat baik?
Jerih payah itu namanya jerih payah. Dia selalu upayakan yang terbaik. Sama-sama katakan, saya upayakan. Saya usahakan. Katakan, saya pengusaha. Katakan lebih keras, saya pengusaha. Saya masih belum dengar suaranya. 1, 2, 3, saya pengusaha. Pengusaha iman, amin. Yohanes berkata, akulah pokok anggur benar, kata Yesus. Bapakkulah pengusaha. Kita punya bapak pengusaha. Maka kita anak pengusaha. Apa usaha apa kita? Usahakan iman kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Yang benar adalah minta perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka dia akan menyertai, dia akan memberkati, dia akan mengurapi. Amin. Minta perkenanan Tuhan. Sekarang Anda ubah pola ibadah. Aku bukan hanya ibadah, tapi aku rindu mengasihi Tuhan. Aku mencari perkenanan Tuhan. Apakah Anda dengarkan firman ini? Amin. Apakah Anda diberkati oleh Tuhan? Amin. Layani Tuhan. Giat selalu dalam Tuhan. Ya. Jerih payah tidak sia-sia. Ada usaha. Anak-anak muda, apa usahamu untuk gereja? Apa usahamu untuk teman-temanmu yang sedang terikat dosa? Adakah doamu? Adakah doamu anak-anak remaja pemuda? Adakah usahamu ngajak orang lain? Kalau engkau bisa main WA, main HP, ajak temanmu datang beribadah melayani Tuhan. Amin. Amin. Dengar baik-baik, apa yang tidak kau hargai akan Tuhan ambil. Hargai imanmu. Hargai pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Tuhan tidak mencari orang baik. Tuhan mencari orang yang mau melayani dan mengasihi Tuhan. Tidak peduli Anda sehebat apapun, kalau Anda tidak mau, maka Tuhan pakai yang lain. Tapi kabar baiknya, Tuhan ingin perlengkapi kita. Tuhan mencari orang yang mampu dan mau untuk tubuh Kristus terbentuk, untuk kerajaan sorga hadir buat kita, untuk kita masuk dalam kekekalan sorga itu. Bawa jiwa-jiwa keluarga kita. Kalau engkau inginkan keluargamu bertobat, kalau inginkan keluargamu bertobat, inginkan suami bertobat, inginkan istrimu bertobat, inginkan anak-anak bertobat, kau harus bertobat dulu di hadapan Tuhan, supaya engkau membawa perubahan itu. Amin. Sehingga orang melihat kasih Kristus. Engkau datang mengasihi, engkau datang memberi, engkau menjadi suami yang bertobat, engkau menjadi istri yang bertobat, engkau menjadi anak-anak remaja pemuda yang bertobat. Amin. Amin. Ini firman Tuhan. Ya, saya tidak ada dapat sponsor dari manapun, saya tidak disuruh siapapun, tapi Roh Tuhan pimpin kita untuk kita benar-benar merdeka, karena Rohnya pingin mau kita semua diselamatkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Roh Tuhan pimpin kita untuk kita bernyala-nyala, jadi payah kita tidak sia-sia. Haleluya. Galatia pasal 5. Ayat 16 kita baca sama-sama. Ayat 16, 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging, keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Terus ayat berikut. Jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum. Katakan sama-sama, saya mau memberi. Apa yang Anda beri? Anak muda, Anda punya uang? Anda punya kemampuan? Orang tua punya uang? Punya kemampuan? Bagus. Nomor 1, Tuhan ingin kita memberi hidup kita dipimpin oleh roh. Kalau hidupmu dipimpin oleh roh, kalau kau memberi hidupmu untuk Tuhan, maka hartamu untuk Tuhan, kemampuanmu untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tidak tertarik dengan banyaknya persembahanmu. Tuhan tidak tertarik dengan kehebatanmu apa. Tapi Tuhan tertarik kalau hidupmu untuk Dia. Kalau hidupmu untuk Tuhan, maka duitmu untuk Tuhan, kemampuanmu untuk Tuhan. Terus Anda bertanya, terus kalau semuanya untuk Tuhan, gimana untuk hidupku? Kalau Tuhan sudah kau layani, maka Tuhan jamin hidupmu. Sorga saja Dia berikan, masa yang lain tidak Dia berikan? Percayalah, kalau sorga saja Dia berikan, anak yang tunggal saja Dia berikan untuk kita, maka yang lain juga akan diberikan untuk kita. Amin. Percayalah. Amin. Ya, Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Lanjut ayat berikut. Ayat 19.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tolong jemaat perhatikan ini, ayat ini. Bukankah ayat ini yang membuat pernikahan hancur? Bukankah yang membuat rusaknya persekutuan? Bukankah ini membuat masalah dalam hidup kita? Betul? Apa itu? Yang satu hidup benar, hidup kudus melayani Tuhan, satunya nyembah berhala. Nyembah berhala juga dikatakanlah kikir, pelit. Ya, kita harus punya prinsip memberi, memberkati, tapi juga harus bisa menjaga diri. Bukan juga yang hambur-hambur uang, bukan. Ya, menyembah berhala akan menjadi masalah. Sihir, ya kan? Anda nembak cewek itu, ceweknya nolak kamu, terus kamu datang ke dukun, ya kan? Terus Anda dalam perdukunan, terus dibunguli dukun, ya. Perseteruan, perselisihan. Memang perselisihan ini sering terjadi dalam hidup ini. Berselisih di jalan, ya kan? Nggak apa-apa kalau itu. Berselisih paham yang biasanya menjadi masalah. Yang lebih parah lagi kalau salah paham masih bisa diperbaiki, betul? Kalau paham yang salah itu yang bahaya. Orang menganggap dirinya benar, kamu yang sesat. Padahal dia yang sesat, itu yang parah. Diperlukan roh Tuhan. Amin. Gereja Tuhan juga bahaya hari-hari ini. Hati-hati dengan kesesatan. Ya. Lanjut, ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, semuanya untukku, semuanya untuk kepentinganku. Orang lain dirugikan, itu pasti masalah. Ya, lanjut, percideraan, roh pemecah. Ya. Lanjut ayat berikut. 1, 2, 3, ya. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Apa yang dan sebagainya nih kira-kira? Sebutkan dan sebagainya apa nih? Ya memang hebat Rasul Paulus nulis ini. Dan sebagainya ini di zaman now nih, dia panjang, cuma dia lupa nulis masalah dosa kebanyakan. Yang dia tahu tuh masalah kebenaran. Apa itu dosa? Banyaklah macam-macam, ya. Hah? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Baca keras sama-sama. Ayo lihat Alkitab 1, 2, 3. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat, tidak dapat sembako. Kenapa khotbah pendeta ngegas firman Tuhan murni, rohnya harus disampaikan kepada kita, memberkati kita supaya kita semua diselamatkan masuk surga. Kalau kita hidup dalam kedagingan, tidak bebas dalam roh kemerdekaan, maka kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Gereja Tuhan hanya ingin kita masuk, pastikan diri kita masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Lanjut, bagaimana caranya masuk dalam kerajaan Allah? Perbuatan daging dimatikan. Bagaimana cara mematikan perbuatan daging? Dengarkan firman Tuhan, izinkan rohnya pimpin kita. Amin. Katakan, saya mau dipimpin oleh roh Tuhan. Kita baca ayat berikut. Tampilkan 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Katakan, kesabaran. Apa? Kemarahan. Kalau pendetamu marah-marah, doakan supaya dia berkemurahan, tidak marah-marah lagi. Amin. Bukan marah pendeta itu, cuma ingin menyampaikan dengan jelas. Berhubung jemaat itu ketiduran gitu loh, karena khotbahnya. Saya nggak suka pendeta khotbah teriak-teriak itu sampai saya terbangun. Sudah pendetanya jelas ngomong ini, masih nggak jelas juga. Makanya perlu peredam ruangan, sound system yang bagus. Amin. Dan telinga yang bagus. Amin. Kasihan sound system mahal tapi telinganya nggak bagus. Perbaikilah hatimu dan telingamu. Amin. Tuhan, aku rela hatiku mau mendengar firman. Telingaku buka Tuhan. Amin. Ku angkat mataku Tuhan. Ku buka tanganku. Betul? Jangan amin-amin aja, salah. Saya kemarin ngajar di kampus STT. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang besar, saya bilang benar kuasanya. Amin kata mereka. Bertobat, ku bilang. Doa orang besar benar kuasanya. Amin kata mereka. Ya, memang punya semangat yang luar biasa mahasiswa itu. Doa orang besar. Doa orang besar. Doa orang besar. Kalau Anda kecil nggak apa-apa, yang penting jadi orang benar. Kalau Anda sekarang besar juga nggak apa-apa, yang penting Anda jadi orang benar.
Amin. Yang lebih parah Anda sudah kecil, nggak benar lagi. Yang lebih parah lagi sudah miskin, nggak ada iman. Pak Pendeta kok hina-hina orang miskin? Ya miskin itu karena nggak mau usaha yang terbaik. Betul? Tuhan ingin memberkati kita, amin. Bukan berarti kita harus jadi orang kaya, enggak. Tuhan ingin memberkati kita. Anak cucunya tidak minta-minta. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita, amin. Karena itu perbaiki sikap hidupmu, berkenan kepada Tuhan. Anda mau diberkati? Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Utamakan Yesus, yang lain akan ditambahkan. Amin. Kan banyak orang hobinya cari tambahan, nggak cari yang utama. Ya nggak apa-apa, terserah. Tambahan terus, nanti habis terus. Utamakan Tuhan. Amin. Kalau engkau utamakan Tuhan, maka Dia juga akan prioritaskan hidupmu. Percayalah, amin. Amin. Ayo anak-anak muda, Anda mau kuliah, Anda mau kerja, Anda mau nikah, utamakan Tuhan. Tuhan tanya Tuhan dulu. Tuhan, aku mau merampok Tuhan. Aku mau tanya engkau, kira-kira aku diizinkan apa enggak? Setelah kamu amin berdoa, Tuhan bilang tidak. Tuhan, kami mau maling mangga. Berkatilah supaya kami tidak ketahuan. Langsung Tuhan bilang, ada orang di dekatmu, langsung gak jadi. Haleluya. Gimana Pak Pendeta mau kerja yang haram aja susah, apalagi yang halal. Saya percaya Tuhan punya cara yang terbaik untuk menolong anak-anaknya. Ikuti saja dia, amin. Amin. Kalau orang lain ditolong, saya pun pasti ditolong, amin. Percayalah kalau orang lain diberkati, saya pun diberkati, amin. Kalau saya sudah diberkati, jangan lupa bagi berkat, amin. Oh, kurang nyaring aminnya. Kalau sudah diberkati, jangan lupa bagi berkat, amin. Kalau engkau sudah didoakan pendeta diberkati usaha pekerjaanmu, jangan lupa bagi berkat. Kembalikan ke gereja, dukung pelayanan, amin. Tapi Pak Pendeta, saya kan belum ada gajian yang besar untuk gereja. Justru setia dari yang kecil, amin. Amin. Ini pendeta ini mata duitan, saya nggak mata duitan, saya pakai kacamata. Tidak ada mata saya duitan. Kita sama-sama bekerja untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga perhatikan pekerjaan kita, amin. Ya, ya. Ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran. Saya percaya pekerjaan kita akan dilakukan dengan senang. Kalau roh Tuhan pimpin kita apa? Kita kerjakan dengan kasih, dengan sukacita, amin. Dengan damai sejahtera, amin. Nyuci baju contohnya, dengan kasih, nyuci baju, dengan sukacita, dengan semangat, sampai robek, ya. Dengan sejahtera, saya harus tetap nyuci, ngucek baju ini sampai bersih. Dengan kesabaran, katanya, sampai robek dia teruskan. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya percaya roh Tuhan pimpin kita. Yang ini akan kita kerjakan. Haleluya. Kalau roh Tuhan pimpin kita, kita jadi pribadi yang berbeda. Murah senyum. Amin. Amin. Kalau Anda jualan, harga jualannya 600.000, barang dia Pak Ai, jual rugi 6,5, itu mahal malah. Nggak ada orang jual rugi, rugilah semua toko. Ada kemurahan hati, senyum. Memang harganya segitu Pak Ai. Ih, kada kawa lagi. Kan gitu enak ya. Perkawa harganya gitu, ini judes orang nggak mau lagi. Ya, gitu loh ilmu berkomunikasi yang bagus, amin. Nolak yang halus, amin. Sugestinya orang tuh nggak senang ditolak, betul? Betul cowok-cowok, amin. Oh terbalik, zaman sekarang yang nembak-nembak tuh anak-anak muda tuh ceweknya nembak cowoknya. Ya. Cara menolak yang halus, gimana Pak Pendeta caranya menembak? Cara menembak yang bagus? Ya pastikan dulu dia tidak ada tembakan lain, kan begitu saja. Yang kedua, Pak Pendeta, gimana saya caranya menolak yang halus gitu? Bilang aja terima kasih. Wih, terima kasih katanya. Iya, kita berteman saja. Amin. Nggak ada yang amin. Ya. Saya percaya roh Tuhan akan pimpin kita. Dia akan berikan hikmat untuk kita bisa melewati dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kemurahan. Amin. Dengan kebaikan, dengan kesetiaan.
Dan Tuhan, aku ingin Tuhan dengan kesetiaan, dengan kesabaran, dan aku ingin dengan Dia Tuhan. Amin. Ya, dengan Tuhan. Lanjut ya. Ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya sebagai pendeta juga harus bisa penguasaan diri. Khotbah kada kelawasan. Amin. Amin, luar biasa. Jemaat senang. Jemaat senang ibadah singkat. Amin. Biasanya kalau ibadah, Pak, ibadahnya ibadah singkat aja Pak ya, karena sudah lapar mau makan. Bagi orang yang sedang berkabung, penghiburan tidak suka ibadah singkat. Dia ingin dihibur lama-lama gitu kan. Ya mereka jemaat apa namanya itu? Yang berduka sedang terhibur, kita kecapean gitu. Ya. Tapi memang begitu, ibadah ya jangan singkat lah. Amin. Jangan juga kelamaan. Yang sedang-sedang saja. Ya, Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan hidup kita. Lanjut ya. Lanjut ayat 24. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, lebih keras. Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Stop ya. Tadi kan keinginan daging macam-macam kecemaran membuat kita nggak masuk surga ya kan? Tapi kita bisa lawan itu dengan caranya gimana? Pastikan kita menjadi milik Tuhan Yesus dan kita salibkan daging kita. Dipaku salib kita. Dipaku salib kita apa? Hah? Keinginan daging itu disalibkan. Tuhan memberkati kita. Bangkit berdiri sama-sama. Ini kan menyalibkan daging, duduk kelamaan ya kan. Berdiri sama-sama. Tuhan memberkati kita. Ya, baca lanjut ayat 25. Ayat 25, 1, 2, 3. Jikalau kita hidup, ulangi ayat 25. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, pemain musik maju. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Lanjut ayat 26. Dan janganlah kita, ulangi, janganlah kita gila. Amin. Gila apa? Jangan apa? Terima kasih ada yang sudah persembahan. Ini jemaat yang luar biasa. Tuhan memberkati. Baru 1 orang. Tuhan memberkati kita. Jangan kita gila hormat. Jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya.